Salam untuk semua pemimpin besar dengan pasukan istimewa. Mulai. Bumi bernapas, angin bergemuruh, tanah pun menggeliat. Bara api menjadi kabut hitam yang tebal menyelimuti. Seluruh isi alam bergetar sebagai pertanda saat di mana sebuah titah akan terjadi. Kehidupan yang tengah berjalan bagai terhentikan untuk sesaat. Alam pun menyeleksi. Dan pada akhirnya kehidupan akan kembali berjalan, tercipta lebih harmonis dengan segala keteraturan dalam kehidupan yang lebih hidup. Adalah Dia, sosok yang dinanti, yang membuat semua itu akan terjadi, menciptakan tatanan baru, mengembalikan hidup pada hakikat sebenarnya. Seperti titah yang maha kuasa, hanya yang layak bernapas akan terus berada di muka bumi. Dan siapa yang telah mengikatkan dirinya kuat-kuat dalam keburukan karena dirinya sendiri, maka akan tenggelam dalam keburukan itu. Dan kepekatan pun dengan tidak sabar menantinya untuk masuk di dalamnya, dileburkan, dimusnahkan dari muka bumi. Siapakah Dia? Apakah sosok biasa seperti yang lainnya? Semua gelar, semua sebutan yang disandangnya tetap tak mampu melukiskan keberadaan dan jati diri sesungguhnya dari sosok itu. Dengan titah di tangannya, sosok itu akan memilih. Sosok itu akan meleburkan kehidupan dan kemudian menciptakan kehidupan yang lainnya, melanjutkan kehidupan terus berjalan seperti seharusnya. Meleburkan lalu menciptakan. Apakah kemampuan sosok itu adalah sesuatu yang nyata, ataukah sebuah mitos yang dibuat sedemikian luar biasanya? Mengatur bukan hanya sebuah negara, tapi mengatur kehidupan di muka bumi. Apakah mungkin sosok itu adalah sosok dengan kecerdasan biasa, jenius, atau bahkan melampaui semua itu? Sudah tentu kecerdasannya di atas semua manusia paling cerdas yang pernah ada. Karena meleburkan artinya memusnahkan, maka itu sosok itu akan menciptakan berbagai hal baru dalam kehidupan, bukan hanya di satu sisi, tapi semua bidang kehidupan. Dan tak mungkin semua itu tercipta bila dengan kecerdasan biasa. Kecerdasan yang sudah pasti tidak terukur, kecerdasan yang setinggi langit dan jauh menembus ke dalam bumi. Bukan hanya sebatas menciptakan saja, tapi bahkan menciptakan tanpa proses. Dengan titah dan kuasa yang dilimpahkan padanya, maka apapun bentuk pengetahuan langitkah atau pengetahuan dengan teknologi, maka semua itu mampu dilakukannya. Bila seorang pemimpin membutuhkan tenaga ahli, para pemikir, saintis yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, tapi jelas berbeda dengan sosok itu, karena justru sosok itulah yang akan menciptakan semua tenaga ahli maupun pemikir. Sosok itu yang akan mengajari, mengarahkan, bahkan menciptakan sendiri apapun yang ia kehendaki. Mau berbicara tentang teknologi apapun, hal yang paling canggih sekalipun, maka sosok itu hanya akan tersenyum. Jangankan bicara tentang pesawat terbang, bahkan sosok itu pun mampu melayang di udara, menciptakan senjata canggih, bahkan sampai yang paling menakutkan, yang mampu meluluh lantahkan apapun dalam sekejap. Menciptakan bom nuklir bagai semudah membalikan telapak tangan.
Sebagai sebuah negara, maka sudah jelas negara manakah yang mampu menandingi. Sebagai sosok pemimpin, pemimpin manakah yang berani berhadapan dengannya? Dengan sendirinya, secara otomatis, siapapun dari negara manapun akan begitu tunduk pada sosok itu. Tunjukkanlah wujudmu yang sebenarnya padaku, Madawa. Hancurkan semua keraguan-raguanku. Tunjukkanlah dirimu, Madawa. Bicara tentang pasukan khusus, prajurit kebanggaan, tenaga-tenaga ahli di bidang militer dengan berbagai skill istimewa, maka semua itu tak ada apa-apanya. Pasukan dari sosok itu jauh lebih hebat, bahkan mengerikan. Tak perlu menggunakan